Berjumpa lagi di dalam seri pembelajaran BBM, Belajar Biologi Menyenangkan. Kita harus tetap semangat ya, walaupun di masa belajar dari rumah. Kita akan melanjutkan di bab yang kedua, yaitu materi metabolisme. Saat ini kita hanya mempelajari bagian enzim. Makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme. Jadi, metabolisme merupakan suatu reaksi kimiawi yang terjadi pada setiap sel hidup dan melibatkan enzim untuk mempercepat reaksinya. Dan dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme, di mana di sini terjadi proses perombakan molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Contohnya, peristiwa respirasi atau pernapasan. Yang kedua, bagian dari metabolisme yaitu anabolisme, yaitu suatu proses penyusunan molekul kompleks dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Contohnya, peristiwa fotosintesis. Nah, karena melibatkan enzim, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan protein yang memiliki sifat katalitik dan berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia. Katalis merupakan agen kimiawi yang dapat mengubah laju reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi. Jadi ini adalah ciri dari enzim. Selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian dari enzim. Enzim itu sendiri yang lengkap itu disebut dengan holoenzim. Holoenzim disusun dari apoenzim dan kofaktor. Jadi enzim kompleks terdiri dari bagian protein yang disebut dengan apoenzim dan bagian yang bukan protein yang disebut dengan kofaktor. Kofaktor dibedakan menjadi 3, yaitu gugus prostetik, aktivator, dan koenzim. Jadi perhatikan bagian-bagian enzim, holoenzim yang lengkap. Kemudian apa saja yang merupakan sifat dari enzim? Yang pertama, biokatalisator. Kemudian enzim bekerja secara spesifik. Kemudian bisa bekerja bolak-balik dan bersifat mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Dan kerja enzim dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya suhu, pH, inhibitor, konsentrasi substrat, dan aktivator. Lalu, bagaimanakah cara kerja enzim? Ada 2 teori tentang cara kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dan anak kunci. Yang teori gembok dan anak kunci, ini sisi aktif enzim hanya cocok dengan satu jenis substrat, seperti pasangan gembok dengan anak kuncinya. Jadi kita bisa lihat yang gambar biru itu adalah enzim. Sedangkan cara kerja enzim yang kedua yaitu teori induksi pas, di mana sisi aktif dari enzim dapat berubah strukturnya sesuai dengan struktur substrat. Kalau tadi kan kaku ya, kalau ini dia lentur, bisa mengikuti bentuk substrat untuk teori induksi pas. Kemudian, kita tahu tadi sudah dijelaskan enzim itu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Jadi kalau kita lihat di grafik, di mana jika suatu reaksi melibatkan enzim, maka energi yang diperlukan hanya sedikit. Berikutnya, klasifikasi enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan
nama substratnya. Dan diberi akhiran kata ase. Contoh, amilase. Ini adalah enzim yang menguraikan amilum. Selulase, enzim yang menguraikan selulosa. Nah, ada inhibitor. Ini adalah zat kimia yang menghambat kerja enzim. Ada dua ya, sebelah kiri itu adalah inhibitor kompetitif. Artinya zat kimia yang menyerupai substrat sehingga bisa menempati tempat aktif yang sama dengan substrat. Inhibitor tersebut dapat mengurangi produktivitas enzim, tetapi dapat diatasi dengan cara penambahan substrat. Inhibitor yang non-kompetitif yang sebelah kanan, ini zat kimia yang berikatan dengan enzim pada sisi lain selain sisi aktif. Demikianlah materi kita tentang enzim. Nanti kita akan lanjutkan pada materi katabolisme minggu depan. Sampai jumpa.